Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu menunjukkan kepada kami surga itu bahagia tanpa ada penderitaan dan penuh sukacita, penuh terang. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami, mencicipi sedikit surga itu, sehingga kami dapat bergembira dan mempersiapkan hidup kami sekarang ini dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, satu hari menjelang masa Advent, kita ditunjukkan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu. Surga itu seperti apa? Surga itu kayak apa? Yang menjadi kerinduan hati setiap manusia akhir hidupnya. Luar biasa saudaraku yang terkasih kalau kita baca dalam kitab Wahyu hari ini. Bahwa kita tidak butuh matahari, tidak butuh sinar, tidak butuh apa saja. Karena cahaya Allah menyinari manusia. Sekali lagi, kita tidak butuh matahari, tidak butuh cahaya, tidak butuh apa saja. Cahaya matahari kita tidak perlukan. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku terkasih, kita bukan hanya mendapatkan sukacita dan kegembiraan di mana tidak ada penderitaan sama sekali. Ya. Tidak ada sakit sama sekali seperti yang kita alami sekarang ini. Ya. Saudara, itulah kerinduan hati manusia. Surga itu, kebahagiaan kekal, perjamuan anak domba. Tahta Allah dan tahta anak domba mengalirkan air kehidupan. Ada pohon kehidupan yang menyembuhkan setiap orang, segala orang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya menduga dan saya kira kita semua di sini akan sangat sulit ya, berpikir tentang surga tersebut. Bahkan kita tidak mau berpikir tentang hal-hal tersebut. Ya, karena pikiran kita pendek sekali. Ya, pendek sekali pikiran kita itu. Kita tidak punya pandangan ke depan, visi ke depan. Ya. Seorang ahli manajemen terkenal, John Covey, kalau Anda tahu, ada 7 prinsip yang salah satunya saya masih ingat adalah bahwa apa? Tujuan terakhir dari suatu perusahaan harus ditempatkan di bagian depan. Artinya apa? Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan itu bukan hanya di belakang nanti, tapi justru ditempatkan di depan. Supaya memicu para pegawai, perusahaan, pejabat, siapa saja di sana untuk mencapai hasil yang tinggi itu. Nah, inilah seperti surga juga demikian sebetulnya. Kalau kita menyadari itu semua, surga yang begitu indah yang dilambangkan oleh Yesus tadi itu, ya, tahta surga dan tahta Allah dan tahta anak domba. Kita berada di sana penuh kegembiraan, penuh sukacita, tidak ada penderitaan sama sekali. Kita tempatkan dalam diri kita sekarang ini di depan, supaya nanti kalau kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi apa sajalah duka cita dan segala macam, kita siap, kita tetap bergembira, tetap bersukacita, karena yang kita alami di dunia ini ya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami. Bukan hanya akan, tapi yang sedang kita alami dan akan kita alami secara penuh. Demikian kata Santo Paulus. Jadi sekali lagi, penderitaan zaman kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan, nyatakan, janjikan kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Karena itulah kalau kita bisa mengerti mengapa Yesus sebelum perjalanan masuk ke Yerusalem, mereka mengajak ketiga muridnya yang penting Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke atas gunung. Dan di sana wajah dan rupa Yesus berubah bersilau-kilauan. Ya, berkilau-kilauan. Dikatakan tidak ada sabun yang bisa mencuci pakaian putih yang dipakai Yesus. Bersama tampilah Elia dan Musa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan ini suatu momen yang penting, indah sekali untuk meneguhkan para rasul bahwa penderitaan yang sedang mereka alami itu tidak sebanding. Dan maka kalau kita perhatikan kenapa 3 rasul ini, ya tentu mewakili ke 9 rasul yang lain, ya, dan disinilah tokoh penting, tokoh-tokoh Petrus, Yakobus dan Yohanes penting sekali. Petrus sebagai fondasi, ya, memberikan fondasi gereja, awal pemimpin gereja. Yohanes yang kita lihat sekarang ini menyatakan, mengungkapkan suatu realitas ilahi, realitas surgawi yang diberikan kepada manusia dalam kitab Wahyu dan kitab Yohanes, Injil Yohanes dan surat Yohanes. Begitu dalam akan misteri Allah yang penuh cinta, penuh kasih, penuh kedalaman. Nah itulah, jadi lalu Yakobus, dia adalah yang kemudian menjadi paus di Yerusalem, yang menjadi uskup di Yerusalem, yang kemudian mati muda, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya. Apakah kita, bagaimana caranya kita bisa mengalami surga itu? Surga yang dialami. Ada orang-orang tertentu, ada santu-santu tertentu yang mengalami surga itu begitu luar biasa, ya. Begitu luar biasa, ya, sehingga mereka penuh sukacita, penuh kegembiraan hidup ini meskipun menderita sekalipun. Tentu kita tidak akan mengalami sepenuh-penuhnya surga itu. Mencicipi surga itu, ya, dalam tradisi Karmel adalah dikatakan bahwa kita harus dapat mencicipi surga itu bukannya nanti di kemudian setelah mati, tetapi juga selama masih kita di dunia ini. Ya, selama kita masih di dunia ini, kita sudah bisa mampu mencicipi surga itu. Ya, itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pada akhir satu hari menjelang masa Advent. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengalami hal seperti tersebut? Ada 2 hal penting di sini adalah dikatakan berjaga sambil berdoa. Apa artinya berjaga sambil berdoa? Ya. Berjaga sambil berdoa artinya bahwa ada 2 hal penting yang harus kita sadari sungguh-sungguh, ya. 2 hal penting, yaitu apa? Berjaga berarti, ya, berjaga berarti bahwa saya harus memperhatikan apa yang masuk dalam hatiku tersebut, ya. Apa yang masuk dalam diriku tersebut, apakah positif, apakah negatif? Nah, itu menjadi bahan pemikiran kita. Jadi kalau kita, apa yang masuk dalam hati kita, kalau kita negatif, maka cepat-cepat kita selesaikan. Apa saja pikiran kita, perasaan kita, rasa emosi kita, dan segala macam. Coba diatasi, diolah bagaimana tersebut. Ya. Nah, cobalah ketika jangan sampai memasukin bagian terdalam dari hidup kita itu yang mengganggu diri kita sendiri. Lalu juga kalau itu positif, ya kita kembangkan lebih lanjut, lebih dalam. Nah, itu jadi sisi kita berjaga-jaga dan tentu saja berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya sudah mengatakan berdoa itu tidak cukup seperti yang kita jalankan. Ya, mungkin terbatas, ya, kita menjalankan doa kami, doa rosario, ke gereja dan seterusnya. Yang terbatas pada sesuatu yang lahiriah, liturgis, tetapi harus juga yang lebih mendalam, ya. Yang lebih mendalam, yang lebih bisa memasuki suatu relasi yang personal dengan Yesus, ya. Nah, jadi kalau sampai kita hanya terbatas kepada sekedar menjalankan, ya boleh-boleh saja.
Tapi kita tidak bisa mampu dan tidak mengalami sungguh-sungguh kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang kehadiran Tuhan itu merupakan percikan atau mencicipi surga tersebut. Dan itu yang harus menjadi bahan pertanyaan kita, sejauh mana doa-doa kita itu sungguh menjadi doa yang memberikan pengalaman batin yang dalam tentang diri kita sendiri. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka dalam kehidupan kita, kita selalu berusaha juga untuk mereview, ya, mereview doa-doa kita, gitu. Jadi terus-menerus bertanya, apakah doaku ini memberikan kedamaian kekal? Apakah doaku itu memberikan kekuatan batin? Apakah doaku itu memberikan perasaan pengalaman akan Allah? Nah, itu jadi sejauh mana itu? Jadi kita tidak puas dengan apa yang sudah ada, tapi terus mereview, setiap hari mereview lagi, dilihat lagi. Apakah sungguh-sungguh demikian hidupku itu? Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka ketika kita mencoba untuk mereview segala sesuatu dalam diri kita, maka terutama dengan hidup doa kita, introspeksi, bertanya dalam hati kita masing-masing, sejauh mana ya, hidup doa kita itu sungguh-sungguh adalah doa yang kita alami, kita rasakan sebagai kekuatan yang tak terlukiskan dalam diri kita. Saudaraku terkasih, mari kita berjaga sambil berdoa. Dan seperti bagaimana berjaga itu dengan baik? Ya seperti seorang satpam, seorang penjaga yang menjaga jangan sampai ada banyak hal yang mengganggu hidup kita. Ya. Dan itu yang harus kita sadari dengan baik, supaya kita tahu bagaimana hati kita tidak tergoda oleh pesta pora, oleh kuasa-kuasa nafsu-nafsu badani kita yang seringkali mengganggu kita untuk mudah putus asa, untuk jatuh di dalam dosa, untuk jatuh di dalam kemalangan-kemalangan hidup. Ya, saudaraku terkasih, mari ya, kita jaga hati kita, peliharalah hati kita, jangan sampai ada hal yang membuat kita hancur, tapi juga apa yang membuat kita bahagia. Dan kita tahu bahwa surga yang dijanjikan Yesus itu jauh lebih berharga, lebih indah, lebih mulia daripada yang kita alami sekarang ini. Maka ketika kita menderita, kita sakit, kita mengalami problem kehidupan, kita tidak mudah untuk putus asa. Terus berjalan dengan terus-menerus introspeksi mengenai hidup doaku. Ya, kalau kita puas dengan hidup doa sekarang, ya nggak apa-apa, silakan Anda. Tapi kalau kita tidak puas, carilah cara-cara bagaimana kita menumbuhkan doa yang sesungguhnya. Ya, semoga Anda dan kita semua mencicipi surga tersebut, ya, mencicipi surga yang diberikan Allah kepada kita, dijanjikan Allah kepada kita, dan kita dapat merasakannya, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.